Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, nomor induk mahasiswa 1705520272. Saya mahasiswa Universitas Subang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah audit investigatif untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan materi peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum masuk ke materi bahasan, saya akan menjelaskan mengenai audit internal dan juga apa itu kecurangan. Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang didirikan dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan terhadap organisasi tersebut. Fungsi internal auditor dalam perusahaan adalah sebagai mata dan telinga bagi suatu perusahaan. Sesuai dengan fungsinya, internal auditor melaksanakan tugasnya. Yang pertama, mengevaluasi secara terus-menerus apakah sistem pengendalian intern atau SPI perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, memverifikasi setiap transaksi apakah telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan perusahaan dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menyampaikan informasi tentang kondisi adanya penyimpangan atau transaksi yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang diperoleh dari hasil audit dan membuat saran-saran perbaikan kepada manajemen melalui laporan hasil audit. Berdasarkan tugas yang dilaksanakan tersebut, apabila dalam audit ditemukan adanya penyimpangan, maka auditor akan menginformasikan kepada manajemen tentang hal penyimpangan yang ditemukan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi, serta siapa yang melakukannya. Selain itu, auditor juga akan menyampaikan bahwa transaksi tersebut seharusnya berjalan seperti apa, sehingga tidak merugikan keuangan perusahaan akibat dari transaksi yang tidak berjalan sesuai ketentuan atau prosedur perusahaan tersebut. Perusahaan telah mengalami kerugian. Kecurangan. Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat, dan tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Faktor pemicu fraud ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 faktor pendorong. Terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GON. GON adalah gabungan kata-kata dari greed, opportunity, need, dan exposure. Greed adalah keserakahan, opportunity kesempatan, need kebutuhan, exposure pengungkapan. Faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, disebut juga faktor individual. Sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan, disebut juga faktor generik umum. Untuk fenomena yang saya pilih yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai kasus Hambalang yang telah terjadi beberapa tahun lalu. Kasus Hambalang sendiri adalah pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional atau P3SON di Hambalang, Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam audit BPK ditulis bahwa proyek bernilai 1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun pusat pendidikan pelatihan olahraga pelajar tingkat nasional atau National Training Camp Sport Center. Kemudian pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan rapim Ditjen Olahraga Demdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei 5 lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga ini, yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi Desa Hambalang, Citarep, Bogor. Tim melihat lahan di Hambalang itu sudah memenuhi semua kriteria penilaian tersebut di atas, sehingga lokasi tersebut dipilih untuk dibangun. Menindaklanjuti pemilihan Hambalang, Dirjen Olahraga Demdiknas langsung mengajukan permohonan penetapan lokasi Diklat Olahraga Pelajar Nasional kepada Bupati Bogor. Bupati Bogor menyetujui dengan mengeluarkan keputusan Bupati Bogor nomor 591/2004/KPS/HUK/2004 tanggal 19 Juli 2004. Sambil menunggu izin penetapan lokasi dari Bupati Bogor tersebut, pada tanggal 14 Mei 2004
Dirjen Olahraga telah menunjuk pihak ketiga yaitu PT LKJ untuk melaksanakan pematangan lahan dan pembuatan sertifikat tanah dengan kontrak nomor 364 garis miring KTR garis miring P3OP garis miring 2004 dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 9 November 2004 senilai 4.359.521.320 rupiah. Namun, ternyata lokasi Hambalang itu masuk zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG atau Kementerian ESDM. Sesuai dengan sifat batuannya, PVMBG menyarankan untuk tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut karena memiliki risiko bawaan yang tinggi bagi terjadinya bencana alam berupa gerakan tanah. Selain itu, status tanah di lokasi dimaksud masih belum jelas, meskipun telah dikasih sejak pelepasan atau pengawaran hak garapan dari penggarap kepada Ditjen Olahraga setelah realisasi pembayaran uang kerohiman kepada para penggarap sesuai berita acara serah terima pelepasan atau pengawaran hak garapan tertanggal 19 September 2004. Sejak itulah area tanah tersebut diakui sebagai aset Ditjen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 diserah terimakan kepada organisasi baru yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Setelah Ditjen Olahraga berubah menjadi Kemenpora, Menpora saat itu Adiaksa Daud mengakui bahwa membangun pusat olahraga pihaknya mengajukan anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Karena proyek tersebut awalnya bukan untuk pembangunan pusat olahraga, melainkan hanya pembangunan sekolah olahraga. Rekomendasi awalnya di sana hanya untuk bangun sekolah olahraga 2 lantai dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya berubah menjadi sport center, kata Adiaksa Daud saat berbincang dengan Viva News. Nilai proyek ini kemudian melejit hingga 2,5 triliun rupiah saat Kemenpora dipimpin oleh Menteri Andi Malarangeng. Hal tersebut terungkap dalam audit Hambalang bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 dalam rapat kerja antara Kemenpora dengan Komisi 10, Menteri menyampaikan rencana lanjutan pembangunan tahap 1 P3SN di Bukit Hambalang senilai 625 juta rupiah. Permintaan itu diajukan karena dalam Dipa Kemenpora tahun anggaran 2010 baru tersedia 120 miliar rupiah. Menpora Andi Malarangeng juga menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan bagian rencana pembangunan P3SN Bukit Hambalang, Sentul, yang secara keseluruhan memerlukan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Andi Malarangeng pun menghormati hasil audit BPK atas proyek Hambalang tersebut. Bahkan dirinya mendukung perlu adanya pihak yang bertanggung jawab jika memang ditemukan adanya penyimpangan. Sebagai menteri, tentu saya menjalankan tugas sebaik-baiknya termasuk dalam hal pengawasan, kata Andi Malarangeng. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Hadi Purnama menyebut total kerugian negara akibat proyek Hambalang sebesar 463.670 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam paparan laporan hasil audit Hambalang jilid 2 di ruang pimpinan DPR Senayan, Jakarta, tanggal 23 bulan 8 tahun 2010. BPK menyimpulkan ada indikasi kerugian negara sebesar 463,67 miliar rupiah akibat adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur-unsur pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SN Hambalang. Paparnya, pelanggaran tersebut terletak pada beberapa tahapan. Yang pertama, proses pengurusan hak atas tanah. Yang kedua, proses pengurusan izin pembangunan. Yang ketiga, proses pelelangan. Yang keempat, proses persetujuan RKA, KL, dan izin pembangunan. Yang kelima, pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan keenam, pembayaran dan aliran dana yang diikuti rekayasa akuntansi. Terkait proses persetujuan RKA-KL dan persetujuan kontrak tahun jamak, BPK juga menemukan adanya pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 56 garis miring PMK titik 02 tahun 2010 yang diganti dengan PMK nomor 194 garis miring PMK
2011 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diduga mengalami penurunan. Makna substantif dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, hal ini dapat melegalisasi penyimpangan semacam kasus Hambalang untuk tahun-tahun berikutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan, bahwa permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada Menteri Keuangan atas proyek pembangunan P3SUN Hambalang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga selayaknya permohonan tersebut tidak dapat disetujui Menteri Keuangan. Yang kedua, bahwa pihak-pihak terkait secara bersama-sama diduga telah melakukan rekayasa pelelangan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses pemilihan rekanan pelaksana proyek pembangunan P3SUN Hambalang. Yang ketiga, bahwa pihak Kemenpora selaku pemilik proyek tidak pernah melakukan studi AMDAL maupun penyusunan DLH atau dokumen evaluasi lingkungan hidup terhadap proyek pembangunan P3SUN Hambalang sebagaimana yang diamanatkan UU Lingkungan Hidup. Persyaratan adanya studi AMDAL terlebih dahulu sebelum mengajukan izin lokasi, site plan, dan IMB kepada Pemkab Bogor tidak pernah dipenuhi oleh Kemenpora. Untuk solusi permasalahan yang dapat dilakukan, Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional sebelum berganti nama menjadi Kemenpora, sebelum menentukan sebuah lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan pelatihan olahraga pelajar tingkat nasional atau National Training Camp Sport Center, harus terlebih dahulu melakukan observasi yang lebih detail tentang bagaimana kondisi geografis lokasi yang bersangkutan. Yang kedua, setiap proyek besar seperti Hambalang juga perlu adanya pengawasan langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya dari Kementerian Keuangan terlibat dalam pendanaan agar tidak jadi penyalahgunaan wewenang. Fraud diamond atau teori kecurangan diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen pengembangan dari triangle fraud. Meskipun triangle fraud hadir dan masih relevan dipergunakan di dalam penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud diamond diharapkan mampu menambah referensi investigator, praktisi, dan akademisi di dalam pengembangan kasus fraud. Adapun nilai-nilai yang dikembangkan di dalam fraud diamond antara lain. Yang pertama, adanya posisi atau fungsi otoritas di dalam organisasi. Yang kedua, kapasitas untuk memahami sistem akuntansi dan mengeksploitasi kelemahan intern dan memungkinkan untuk meningkatkan tanggung jawab dan wewenang penyalahgunaan. Yang ketiga, keyakinan mengenai pendeteksian kecurangan serta kemampuan untuk memecahkan permasalahan fraud serta tindak lanjutnya. Yang keempat, kemampuan untuk menangani stres yang timbul di dalam kasus fraud atau di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini dikembangkan 4 elemen diamond fraud. Diamond fraud terjadi karena yang pertama, insentif atau dorongan. Insentif adalah suatu dorongan yang timbul dikarenakan adanya tuntunan atau tekanan yang dihadapi. Suatu imbal balas jasa yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini mampu mendorong seseorang fraudster atau pelaku kecurangan untuk melakukan terjadinya fraud. Insentif merupakan balas jasa yang diberikan sesuai dengan posisi yang ditempati seseorang di dalam organisasi. Model insentif yang tidak sesuai dengan jabatan atau tidak terpenuhnya kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan atau fraud. Hal inilah yang menimbulkan fraud dapat terjadi. Insentif yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan berdampak kepada tindakan usaha untuk memenuhinya dengan cara lain. Terkadang tekanan atau pressure ini mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas untuk memperolehnya. Di sisi lain, sikap keserakahan juga mendorong terjadinya kecurangan. Keserakahan ini mendorong seseorang menjadikan insentif untuk membuka peluang bagi seseorang untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang sesingkat mungkin. Jadi, individu tersebut dapat menghalalkan segala cara dalam pemenuhannya. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan yang diakibatkan keserakahan dan kebutuhan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu opportunity atau kesempatan, adalah suatu kesempatan yang timbul karena lemahnya pengembalian internal untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Kesempatan dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi serta seorang fraudster
dapat mengetahui kelemahan dari sistem yang ada, baik sistem pengendalian internal, sistem legalitas hukum, serta sanksi yang akan ditanggung. Mengakibatkan kesempatan ini menjadi suatu peluang bagi fraudster atau pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Menurut Albert Gilbert tahun 2012, faktor yang dapat meningkatkan kesempatan melakukan fraud antara lain: yang pertama, kegagalan di dalam menerbitkan kecurangan; yang kedua, keterbatasan akses informasi untuk mendeteksi kecurangan; yang ketiga, ketidaktahuan, kemalasan, tidak sesuai dengan kemampuan pegawai; yang keempat, ketidakjelasan jejak audit atau disfungsional audit; yang kelima, kurangnya pengawasan dari pihak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal mengakibatkan timbul suatu keleluasaan bagi pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Kelemahan sistem ini dapat menjadi peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Adalah suatu kondisi di mana pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap suatu tindakan. Rasionalisasi merupakan suatu pembenaran yang timbul di dalam pemikiran manusia yang dijadikan sebagai suatu tindakan. Rasionalisasi atau pembenaran tergantung dari orientasi seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan. Jika diambil suatu kesimpulan, rasionalisasi dapat berdampak baik atau buruk bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan orientasi negatif akan berdampak pada kerugian pada orang lain. Pembenaran ini mampu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar yang dilakukan oleh orang lain. Itu adalah salah satu yang membuat pembenaran itu dapat dilakukan. Yang kedua, pelaku merasa berjasa terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga, kepercayaan diri yang terlalu berlebihan dikarenakan tuntunan gaya hidup serta suka berfoya-foya mengakibatkan timbul suatu sikap angkuh dan ingin dominan. Kemudian rasa iri dengki juga mempengaruhi terjadinya pembenaran terhadap segala tindakan. Dan salah satunya lagi adalah pelaku menganggap tujuannya itu berbuat baik guna mengatasi masalah dengan asumsi akan dikembalikan di kemudian hari. Jadi, kebenaran atau rationalization merupakan suatu pembenaran terhadap suatu tindakan yang dilakukan guna memperoleh kekayaan dengan cara instan. Yang keempat, capability atau kapabilitas tanggung jawab. Wolf dan Emerson tahun 2004 berpendapat bahwa ada pembaruan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud, yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat, yakni capability. Kapabilitas dapat diartikan sama dengan kompetensi, yaitu kemampuan. Namun, pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan atau skill saja, namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Kapabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan serta keterampilan mengenai pemahaman mendetail sehingga seorang pelaku mampu mengetahui kelemahan dan pemanfaatan kelemahan tersebut untuk melakukan kecurangan. Pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal yang andal dapat memanfaatkan kelemahan sebagai suatu alat untuk memeras organisasi. Baik melakukan kecurian yang dilakukan di dalam organisasi, kapabilitas dapat mengakibatkan ancaman sangat parah karena pelaku di dalam organisasi merupakan orang yang memiliki kekuasaan serta memiliki kecerdasan serta memahami sistem di dalam organisasi tersebut. Pelaku dapat disebut sebagai suatu tindakan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Kecurangan jenis ini memiliki ancaman sangat besar dan sangat signifikan terhadap organisasi. Kecerdasan serta pengetahuan pelaku mengenai sistem dapat menjadi titik kelemahan yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku kecurangan.
Pencegahan dan pendeteksian kecurangan internal audit adalah suatu mekanisme penilaian yang dilakukan oleh internal auditor yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan atau akuntansi perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan perusahaan yang diaudit. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan, apakah telah baik atau memadai atau tidak, dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Yang keenam, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berkaitan dengan pendeteksian kecurangan yang efektif, internal auditor harus mampu melakukan antara lain mengkaji sistem pengendalian intern untuk melihat kekuatan dan kelemahannya, mengidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan kelemahan yang ada pada sistem pengendalian intern. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi-transaksi di luar kewajaran atau non-prosedural. Yang keempat, membedakan faktor kelemahan dan kelalaian manusia dari kesalahan yang bersifat fraud. Yang keenam, berhati-hati terhadap prosedur, praktik, dan kebijakan manajemen. Dapat menetapkan besarnya kerugian dan membuat laporan atas kerugian karena kecurangan untuk tujuan penuntutan pengadilan atau litigasi, penyelesaian secara perdata, dan penjatuhan sanksi internal, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja. Mampu melakukan penelusuran dan mengurai arus dokumen yang mendukung transaksi kecurangan. Kemudian mencari dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan atau dispute. Dan juga mereview dokumen yang sifatnya aneh atau mencurigakan. Tak lupa lagi yaitu menguji jalannya implementasi, motivasi, dan etika organisasi di bidang pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal. Salah satu yang dimiliki yaitu keterampilan wawancara. Kenapa keterampilan wawancara? Yaitu karena fungsi struktur audit internal di dalam beberapa rencana awal untuk audit internal adalah termasuk mengidentifikasi tujuan audit, waktu, dan sumber daya audit internal yang akan ditugaskan. Sebagai bagian penting dari keterampilan wawancara ini, ditugaskan internal auditor di charge, kemudian bertemu dengan anggota-anggota yang ditunjuk organisasi audit untuk wawancara audit internal awal. Yang kedua, keterampilan analitikal. Keputusan audit internal harus dilakukan secara konsisten dan secara terorganisir. Hal ini didasari bahwa auditor internal harus melihat kemampuan analisis sebagai kompetensi kunci. Terlalu sering profesional memberikan istilah analisis atau analytical sebagai rinci, proses matematis dan yang berorientasi. Auditor internal harus menggunakan pendekatan analitis untuk menggambarkan penggunaan yang terdokumentasi dengan baik pada proses beralasan untuk sampai pada keputusan dalam kegiatan audit internal mereka. Yang ketiga, pengujian keterampilan analis. Sementara auditor internal harus mengembangkan pendekatan keputusan analisis awal mereka, tantangan berikutnya dan kompetensi kunci yang diperlukan adalah memiliki kemampuan untuk menguji dengan beberapa pendekatan, yaitu pengamatan fisik. Pendekatan pengujian digunakan untuk proses yang sulit untuk secara formal didokumentasikan atau dikendalikan. Sebagai contoh, analisis masalah IT service desk, kebersihan gudang, atau praktek-praktek layanan pelanggan penting bagi citra perusahaan itu, tetapi biasanya tidak secara formal dikendalikan. Faktor-faktor ini bisa sangat penting untuk keberhasilan organisasi ketika dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, seperti penilaian terhadap semangat kerja karyawan atau nada profesional kantor. Karena area ini agak subjektif, mengembangkan rekomendasi audit internal bisa menjadi sulit. Evaluasi independen.
Konfirmasi audit adalah contoh konfirmasi independen, sedangkan teknik ini lebih sering terjadi dengan auditor eksternal. Auditor internal biasanya juga menganggapnya penting, misalnya surat konfirmasi dapat dikirim ke vendor perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan mereka dengan beberapa hal. Kemudian, pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan membantu menentukan apakah pengendalian berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Ketika melakukan uji kepatuhan, auditor internal sering menggunakan satu sampel yang luas untuk menguji beberapa item secara bersamaan. Namun, beberapa sampel kadang-kadang sangat efektif. Sebagai contoh, untuk pengujian pencairan, auditor dapat menggunakan satu sampel untuk uji dokumentasi dan persetujuan pencairan, yang lain untuk menilai persetujuan kontrak dan perjanjian untuk pembayaran, dan yang ketiga untuk menguji penggantian personal. Tes ditargetkan tersebut dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih jelas daripada menggunakan satu sampel dengan menguji ketiga item. Kemudian pengujian atau pengujian tertentu. Jika sistem pelaporan menunjukkan kinerja yang kurang maksimal, pengecualian dapat ditinjau secara rinci untuk memahami akar penyebab dan menentukan resolusi yang mungkin. Banyak perbaikan proses memerlukan koordinasi dengan departemen atau orang yang terlibat dalam proses yang lain. Keterlibatan audit internal dalam resolusi kekurangan sering memfasilitasi koordinasi tersebut. Kemudian ada pengujian akurasi. Pengujian akurasi membantu menentukan apakah proses mengukur atau menilai hal yang benar dan hasil perhitungan dengan benar. Sebagian besar laporan hari ini mengandung unsur kode hitam yang signifikan, di mana perhitungan yang mendasari yang tertanam dalam program komputer dan file intermediate dengan menggunakan metode CAATT dan memperoleh pemahaman tentang tujuan laporan. Auditor internal secara efektif dapat memverifikasi keakuratan sistem pelaporan, meninjau dan menilai bahan. Kemudian ada keterampilan dokumentasi. Keterampilan dokumentasi. Seorang auditor internal memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan dan membantu dokumentasi yang cukup seluruh pekerjaan mereka, baik catatan informal dari pertemuan untuk mengaudit kertas kerja, laporan audit akhir yang dikeluarkan. Audit internal memiliki kebutuhan untuk terus-menerus mengembangkan keterampilan dokumentasi pekerjaan audit yang kuat. Bagian berikutnya membahas hasil mendokumentasi dalam kertas kerja. Auditor internal perlu memiliki keterampilan kunci untuk melakukan hasil pekerjaan audit, untuk mendiskusikan apa yang salah, dan untuk mengembangkan beberapa rekomendasi untuk tindakan korektif yang efektif. Sementara laporan audit dan rekomendasi mereka sering hanya berupa tanggung jawab dari senior auditor internal atau kepala eksekutif pemeriksaan. Semua anggota tim audit harus dapat menggambarkan temuan audit dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Dalam beberapa kasus, auditor staf akan melalui latihan ini hanya sebagai bagian dari catatan telaah kertas kerja. Tetapi, semua auditor internal harus memikirkan banyak pekerjaan audit mereka dalam hal pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertanyaan, apa tujuan audit ini? Apa yang ditemukan? Mengapa terdapat temuan audit yang tidak benar atau tidak sesuai? Dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kerusakan pengendalian lain. Dan yang tidak tertinggal adalah apa rekomendasi audit internal untuk tindakan korektif. Kompetensi yang selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Penyusunan laporan audit ini internal yang efektif dengan temuan yang bermakna dan rekomendasi merupakan daerah kompetensi yang sangat penting bagi semua auditor internal. Auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan keterampilan untuk membahas temuan audit saat ini dan rekomendasi audit internal terkait. Komunikasi ini dapat terjadi di tempat kerja di semua tingkatan. Auditor internal biasanya menerima, mereview, dan memiliki akses ke sejumlah besar informasi rahasia yang berpotensi. Keterampilan yang enggak ketinggalan adalah keterampilan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan sepanjang waktu, tidak hanya untuk bisnis atau keperluan audit internal. Sebagai contoh, kami menggunakan negosiasi dalam kehidupan sosial kita saat menentukan waktu untuk bertemu atau kemana harus pergi pada hari hujan. Negosiasi biasanya sebagai metode kompromi atau menyelesaikan argumen atau masalah. Auditor internal harus berkomunikasi dalam rangka untuk menegosiasikan masalah atau argumen, apakah tatap muka, di telepon, atau secara tertulis. Dan yang paling nggak ketinggalan adalah komitmen untuk belajar. Sebuah kompetensi kunci audit internal yang sangat signifikan bahwa semua auditor internal harus dikembangkan adalah komitmen yang kuat untuk belajar di luar 40 jam serta kebutuhan pendidikan bagi auditor internal yang bersertifikat. Bisnis dan teknologi yang selalu berubah
seperti iklim politik dan peraturan di mana perusahaan beroperasi. Semua auditor internal harus merangkul komitmen untuk belajar terus-menerus dan berkelanjutan sebagai kompetensi yang sangat penting.